Kodim 3 apa Kodim 4 ya. Yang sudah hadir, yang sudah bergabung dari mana saja, boleh sebutkan kotanya dari mana. Ada yang dari Probolinggo kah? Jangankan diriku sepun karena bila terlalu sakit begini. Dari Madura, Bojonegoro, Bekasi juga, dari Jember, Jember, dari Bekasi 2 orang, dari Tasikmalaya, Bondowoso, Bontang, Kaltim, Kalimantan, dari Tabalong, Kalimantan Selatan, Brebes, wadah, jauh-jauh. Salam dari Aceh, luar biasa Aceh. Jambi, Brebes, Bekasi banyak ya, Jakarta, ini dari Jakarta. Malaysia, Sidogiri, aku siapa? Sehat Ra? Batin apa? Siapa bang? Siap. Kurotul Afahnya, Bang Selatan dong, Madura. Dari Bekasi. Malam amat, iya. Lebih bisa nge-live jam-jam kayak gini gitu loh. Ada gimana gitu, ngomongnya lebih fokus gitu guys, lebih intens gitu. Terus ini sholat sebentar, hajat, lepas tuh istirahat. Siap, Kebumen, Jakarta, Riau hadir. Surabaya, kapan yang mampir ke Bangkalan? Insyaallah Rah, Nabi berbekta Tina tak mampir ke Bangkalan. Siapa aja yang lihat ini, coba lihat dulu. Banyak yang tidak kenal guys. Oke, sebelum kita lanjut live-nya lebih jauh lagi, alangkah lebih baiknya jika kita sholawatan. Bentar ya, saya dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sholawat apa ya? Ada yang mau request nggak? Kira insyaallah sampuna lestari PPKM polami beda jadwal atau beda kepentingan dak Madura nyeperati dak dalam dengan insyaallah. Kabar hati gimana Mas? Alhamdulillah baik-baik saja. Apa adalah besok Kak Suban waktu malam takbir? Tidak ada acara pas malam takbir. Ada yang request Bushro Lana, gas. Bushro Lana lillan muna zalal ana wa falhana waddahru an jazawadahu والبشر أضحى لنا والبشر أضحى لنا يا نفستي باللقاء يا عينك رأينا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا بشرى لنا مليان المنى زال عنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا
والبشر أضحام لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Habis ini kita lanjut seperti biasa pertanyaan-pertanyaan ya. Alhamdulillah Habib Ahmad _ Bafagih Habibi juga menonton. Alhamdulillah saya Habib bikhair wa afiyah. Wa antum kif halukum ya Habibi? Tengah wengi wae live-nya masih ya. Mas mau nanya daerah timur bedah ceketen bagi orang jomblo. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Rizal, saya ada di Saka 9 di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba. Selawat Mahlul Qiyam, banyak yang request ini. Di Nurul Qadim benar nggak kalau orang tuanya nggak boleh jenguk dulu karena PPKM? Iya benar, itu surat edaran resmi dari Pondok Pesantren. Takbiran dong mas, besok kan masih belum. Allah. Kulul kulub Habib Haidar, masya Allah. Halukum ya Habibi. Sudah lama ini tidak ke Mojokerto. Mojokerto mana ya? Mana ya? Lupa saya. Ya Allah, please tabaat kakafullahi fil baidai nurai yubadidul alka tarbal ma'i tabaat kakafullahi fil baidai yubadidul ulkan tarbal ma'i. Ini banyak banget dari Garut, Jawa Barat juga. Ada Mas Iran di sana. Namen ngeleven. Sangkon buka lu. Daerah sangkon aja. Nah, ada guna. Bersama orang terbaik seluruh dunia. Sip. Iya buka lah. Aku sangkon aja dulu. Baru potong rambut ya guys. Coba kapuramu. Kapuramu again. Saya masih belum potong rambut ini, tapi masih pendek sih. Kalah males. Males. Selawatan dong. Dari tadi udah selawat mbak. Please mas tolong jelaskan tentang hafiz Quran yang pacaran. Aduh, aneh-aneh aja pertanyaannya. Gimana Mas Iran? Pendapat Anda tentang orang yang menghafalkan Al-Quran tapi masih pacaran gimana? Nggak bagus ya. Nggak bagus ya. Kenapa kok nggak bagus? Bukan kesini kan? Anu aja kalau
Kenapa guys? Kalau apa ya? Apa itu? Kalau menghafal Quran itu jangan banyak maksiat. Takut apa? Takut hilang lupa. Takut hafalan Al-Qur'annya itu hilang perlahan. Hilang perlahan. Maksiat kan banyak, maksiat mata, maksiat telinga gitu kan. Makanya lebih baik fokus aja. Fokus Fokus in your goal. Fokus in your goal. Kata-kata wajib. Gimana? Allah. Dah handsome Mas Irod sih, handsome. Dem apa men? Entah bisakin komen lagi. Banyumas hadir, Banyumas luar biasa. Saya cari efek yang lain dulu yuk. Ini dah kalem. Kalak malam. Ngopi dulu. Jangan lupa mengopi. Karena bisa jadi sejuta inspirasi ada pada secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Di Haidar itu. Kemana men? Siapa rindu Mas Ahkam? Siapa rindu Habib Haidar? Masya Allah. Purwokerto hadir. Misel men ya, katur men. Benih kalem tape apa gitu. Salam dari Bogor, salam juga. Filternya redup kak. Redup. Coba kita ganti filter lain. Banyak komen baik gitu. Coba bener ya, soalnya ndak iya. Gimhalukum ya akhi. Ahlan wa sahlan fi udurikum. Selamat datang. Ahlan wa sahlan fi udurikum fil Ma'had Nurul Qadim 3 Islamic Center. La, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Allah. Kita ganti filter lagi. Bentar. Ini dah blue sky. Bani. Mas Iron jangan kemana-mana katanya men. Kaget aku bang sih, mengakak. Filter membangunkan ya Allah. 7 atas rah. Mata kira urus apa men? Kacang Apa cek? Kata-kata apa cek? Menebar senyuman. Pokok senyum. Karena senyum itu ibadah, ya kan? Secangkir kopi bagi saya adalah bikin saya tremor 2 hari. Kalau Pakai HP apa Muhammad? Saya pakai HP Realme. Realme 5. Realme 5. Yang baju biru jangan sampai lepas. Ini nih guys. Muka serem. Tak usah datar mukanya. Tak usah sejongkok. Datar. Ada. Ya Allah. Mayan buat sangu turu. Selawatan dulu ya banyak. Jangan lupa puasa Arafah besok. Mas besok mau puasa nggak? Insya Allah puasa. Insya Allah ta'ala bikumlahikum. Insya Allah. Kadang ku kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatiannya. Mungkin kau tak pernah merasakan
Apa yang ku lakukan di setiap pengorbanan, selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat. Tapi kau tahu ianya, mana ada aku cuek, apalagi yang mikirin kamu. Tiap hari selalu memikirkan kamu. Bukalah pintu hatimu agar aku bisa hatimu. Semua pengorbananku tertuju padamu. Buat teman-teman semuanya yang tidak tahu niat puasa Arafah, nggak usah ribet-ribet. Niat itu bisa pakai bahasa Indonesia loh, atau pakai bahasa daerah masing-masing, bahasa Papua, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Bali. Kalau bahasa Indonesia begini, ya Allah, niat saya besok puasa Arafah karena Allah, gitu, lillahi ta'ala. Nggak apa-apa kalau nggak tahu Arabnya gitu. Niat, ya Allah, besok mau puasa sunnah Arafah karenamu, sudah gitu. Faidahnya agak apa nih? Diterangkan sama Gus Haji Habibul Hakim Nur masalah faidahnya orang yang berpuasa Arafah itu akan mendapatkan pengampunan sebagaimana pengampunannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam pernah membuat kekeliruan di surga, memakan buah khuldi, akhirnya diturunkan ke dunia, lama dijauhkan oleh kekasih tercintanya yaitu Ibu Hawa. Akhirnya menyebut nama Muhammad, diampunilah dosanya. Itu dosa besar teman-teman, diampuni oleh Allah. Apalagi kita ya, insya Allah juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum, saya dari Malaysia, boleh berkawan nggak? Boleh. Sombong Mas Ahkam, iya. Aduh ya, soalnya pusing ini yang dimujibat, yang ini banyak. Ini lihat pertanyaan dulu. Kalau mandi subuh sekitar jam 1-an gitu boleh nggak? Boleh lah. Asalkan betah sama dingin. Sekarang dingin banget loh. Apa lagi nih? Oh nih, Mas Ahkam, kalau kita lagi gabut dan dilapisi galau, solusinya biar hilang gimana? Sholat, zikir sama Allah, sholawatan, mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, kalam-kalam khair, kalam-kalam yang menyejukkan. Jangan mendengarkan provokasi, jangan mendengarkan omongan-omongan yang tidak berguna. Isi hari-hari kita dengan ibadah dan ibadah. Jangan dunia kau buat tuan, tapi Tuhanlah kau buat acuan. Begitu teman-teman. Jadi ada apa-apa Allah, ada apa-apa Allah, 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 Allah terus, Allah lagi, Allah terus gitu. Habis ini Mas Iron jawab pertanyaan ya. Selalu jadi yang kau mahu. Ini ada yang bertanya niat mandi wajib gimana? Ini kayaknya udah ini ya, punya istri kayaknya ini ya, sering basah malam kayaknya. Gimana mandi wajibnya Mas Iron? Mandi wajib nawaitul ghuslah, Terus lirafil hadasil akbari, terus harga lillahi ta'ala. begitulah niat wajib. Pinter ya Mas Iron ya, Gus Iron ini. Kalau niat nifas haid ini kita Hah? siapa tahu nanti istrinya ada tahu kan. Nanya Gimana? niat mandinya perempuan nifas haid nggak boleh itu. Wah, ada kan pada hadas besar. Ada besar Irafil hadasil akbar. hadasil akbar. Semangat Mas Gingsul puasanya insya Allah. Biar cepat dapat kerja gimana Mas Ahkam? Banyakin sholawat lah. Yakin sama Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan tangan yang menengadah kepadanya. Ya, ketika kita yakin hati dan juga pasrah kepada Allah, sepenuhnya memasrahkan diri berdoa, insya Allah Allah akan kabulkan.
Dan perantara yang paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala ialah biwasilati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu teman-teman semuanya. Ya Allah. Kullul qulubi ilal habibi tamilu wa ma'i bihadza syahidun wa dalil. Mas Gingsul minta saran gimana biar enggak sering kesurupan. Banyakin baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Intinya minta perlindungan lagi kepada Allah. Baca itu 11 kali seusai sholat 5 waktu. Diistiqomahkan dengan niatan semoga tidak kesurupan, insya Allah. Gimana ya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Saya berlindung kepada Allah, intinya gitu kan. Dengan menyebut nama Allah tidak ada yang bisa mengganggu saya. Begitu. Fil ardi, apapun yang ada di bumi, wala fis sama, dan juga tidak akan mengganggu apa-apa yang di langit, gitu maksudnya. Bahwa sami'ul alim, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi minta perlindungan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sayyidal kaunayya alamal huda هذا المتيم فيه ما كنزيل. Amalan buat wanita yang udur buat besok apa kak? Sholawat. Adimis sholata ala nabi Muhammadin. Tidak kita kemudian semacam musuh itu. Nyaman saya. Langgengkan, istiqomahkan, lazimkan, tetapkan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Istiqomah. Faqbuluha hatsman bi ghairi taraddudi, maka sesungguhnya solawat itu teman-teman semuanya diterima secara sempurna oleh Allah. Bi ghairi taraddudi, tidak ditolak, tidak ditolak. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, amal kita semuanya itu diantara diterima atau tidak oleh Allah. Sholat kita, sedekah kita, puasa kita, antara diterima atau tidak itu urusan Allah ya, bukan urusan kita. Yang penting kita ibadah, yakin sama Allah. Illa sholata ala nabi Muhammadin, terkecuali sholawat kepada Nabi Muhammad, pahalanya tidak ditolak sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kita dalam keadaan riya, sombong, ujub, kibir, hasud ya, kita sholawat kepada Nabi Muhammad insya Allah diterima. Apalagi dengan hati yang ikhlas, tambah ajib. Jadi yang lagi ini besok kan puasa Arafah, terus punya hutang puasa Ramadan, itu mana yang utama? Dahulukan mengkodok ya, mengkodok puasa di bulan Ramadan. Ada keterangan dari Imam Nawawi di kitab apa lupa saya, tapi pernah saya baca dalilnya itu, ibarahnya saya pernah baca. Menurut beliau ketika kita ada dua niat digabungkan ya, seumpama niat apa ya, niat mengkodok ketika besok kan puasa Arafah ya kan, kita niat untuk mengkodok apa namanya puasa Ramadan, maka kita juga dapat pahalanya puasa Arafah. Jadi yang sunnah ikut kepada yang fardu gitu teman-teman ya, wajib mengkodok itu. Yang punya hutang di bulan Ramadan, yang lagi ya di bulan Ramadan mungkin gak bisa puasa, diganti besok gak apa-apa, diutamakan mengganti. Ketika kita niat untuk mengkodok bulan Ramadan, insya Allah kita akan juga dapat pahala yang Arafah gitu teman-teman. Oke. Kalau mau tak pasal sekali kan enggak Ramadan tak boleh sekali terus tak mampu apa bayar apa kan? Apa? Terus sendiri kan? Oh, itu bayar dam, denda bagi orang yang sudah tidak mampu berpuasa. Tapi kan puasa itu kan bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila.
Haji itu ya. Sebat gitu. Gimana cara agar lihat dulu siapa yang Kak, puasa Arafah apa terkait puasa terwiyah? Maksudnya? Ya enggak. Ya enggak, beda. Kan kemarin tanggal gitu. Izin tanya, apakah Mas Hakam pernah mimpi bertemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amin. Allah marzuqna bi ru'yati sayyidina Muhammad. Amin. Kalau pernah cerita sedikit mungkin kalau boleh, Kak. Enggak pernah saya. Kalau saya pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah, ngapain saya cerita? Mending saya pendam sendiri karena itu adalah kenangan yang paling indah. Semoga yang lihat live ini Amin. bisa dikaruniakan untuk melihat wajah Rasulullah walau di mana. Amin. Ada asbab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili adh-dhalimin bil-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sakit semua badan saya. Saudi Arabia hadir. Tahun ini kurban enggak? Belum di ditakdir untuk berkurban. Insya Allah yang akan datang saya nabung, habis itu kurban. Mas suka ngerokok atau tidak? Iya, ngerokok saya. Kalau berziarah ke kubur itu termasuk syirik? Enggak. Kata siapa? Kita kan cuma ziarah gitu kan. Seperti halnya kita punya orang tua meninggal, kita kirim Fatihah, ya sama kayak gitu. Cuma ziarah gitu. Kata siapa? Siapa yang bilang syirik? Jember hadir. Hasbuto, siapa Hasbuto? Abang si hai. Jangan ikut teman-teman semuanya ya. Jangan ikut orang-orang yang bilang tahlil itu bid'ah, ziarah kubur itu syirik. Ya, jangan. Ya karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda, sedekah jariyah itu ada 3. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Apabila manusia telah mati, maka semua amalnya terputus terkecuali 3 perkara ini. Yang pertama, sedekah jariyah. Ketika menyumbangkan ke masjid atau ke pondok, selama dibuat sebagai kebaikan, harta kita itu kita walaupun sudah mati tetap nanti akan mengalir ke kita pahalanya walaupun kita sudah mati. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Waladun solihun yad'ulah, itu. Jadi anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya itu, ya itu sudah dalilnya gitu teman-teman. Masalah ziarah kubur, ya kan cuma menghampiri orang tua yang sudah tiada atau guru-guru kita, aslaf kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita hadir di makbarah beliau berdoa atau dengan wasilahnya beliau, dengan berjembatan kepada beliau, semoga hajat kita dikabulkan, kan begitu toh. Itu namanya waladun sholihun yad'ulah, anak yang berbakti kepada orang tua, kepada gurunya yang mendoakan gitu.
Yang ketiga, yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan alif ba ta, terus dia yang diajari kita itu pinter ngaji, sampai kapanpun dia akan mengirimkan pahala kepada kita selama dia masih mengaji gitu. Jarang buat IGS, kayaknya kurang update deh teman-teman ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum. Ini ada bertanya nih. Saya pengen hijrah dan merubah penampilan saya menjadi syar'i dan ingin pakai niqab, tapi banyak yang bilang perbaiki Allahnya dulu baru merubah penampilan. Maksudnya Al-Dhahiru yadullu 'alal batin. Kita itu penampilan harus dijaga, memang penting penampilan itu. Penampilan baik, insya Allah orangnya baik, ya. Karena apalagi seorang perempuan, ya. Mungkin ada yang bilang hatinya perbaiki dulu, baru jilbabnya. Jangan. Dari jilbab itulah nanti hati kita bisa baik, gitu. Dari menutupi aurat nanti diri kita bisa baik gitu. Jangan menunggu baik untuk berbuat baik, karena sampai kapanpun kita bukan orang baik, ya. Kita pasti punya salah, namanya manusia. Summa ummil haddi akhir yunfa umri biminawil hayati wa hammu hammi illigan tarhir hadafirha fi dammi wa aishi. Jika guru mengungkit kebaikannya kepada murid dan meminta balasan, maksudnya masa kami izin tanya, kalau kita kurban kambing tapi itu kambingnya dibelikan oleh orang tua, apakah itu bisa dianggap kurban dari kita sendiri? Nggih, Mas, tergantung niat. Kadang orang tua membelikan kita sapi atau kambing, niat orang tua kita untuk berkurban dihususkan kepada anaknya, ya pahalanya lari ke anaknya. Mau dihususkan kepada keluarga yang sudah meninggal, ya pahalanya lari kepada orang yang sudah meninggal. Atau dihususkan kepada pribadinya sendiri, ya pahalanya lari kepada pribadinya sendiri. Tergantung niatnya mau berkurban untuk siapa dulu gitu. Alhamdulillah anak minta mondok tapi bunda awan. Gimana caranya mencari pondokan yang baik menurut ahkam? Cari yang mengedepankan ilmu agama. Cari yang mengedepankan ilmu agama. Ad-din an-nasihah. Agama ini adalah nasihat. Jadi ketika kita mondok atau memondokkan putra-putri kita di pondok yang mengedepankan ilmu agama atau salaf, insya Allah akan penuh nasihat di sana, sehingga hatinya bisa terbuka dan juga diberikan futuh serta keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebenarnya kita boleh tidak menyebut nama seseorang dalam doa kita agar orang tersebut menjadi jodoh kita? Boleh. Bagus malah itu, didoakan supaya menjadi jodoh. Saya pernah pakai gitu. Kapan ke Bandung lagi? Insya Allah nanti kalau sudah selesai corona ini hilang, main-mainlah ke Bandung nanti liburan. Quotes malam ini apa ya? Quotes malam ini ya. Quotesnya yang bucin apa motivasi nih? Emang boleh yang wanita dapat bulannya dipegangnya Al-Quran Yasin dibacanya boleh? Gak boleh. Aduh. Tips agar gak ragu ketika memilih guru atau orang tua. Hah? Maksudnya orang tua kok dipilih? Gak tahu saya masalah milih orang tua ini gimana maksudnya.
Kalau masalah memilih guru di Ta'limul Muta'allim itu dijelaskan, pilih yang lebih berpengalaman dan juga pilih yang lebih sepuh. Itu gitu tuh untuk guru ilmu ya, keilmuan kita. Mas, misal kita sering bikin status tentang agama, sedangkan akhlak kita belum bagus juga. Bagus lah, nggak apa-apa. Saya kan sudah bilang tadi, jangan menunggu baik untuk berperilaku baik. Kuotas motivasi dong. Kuotas motivasi. Banyak keadaannya yang lebih sulit daripada kita, tapi mengeluhnya tidak seberisik kita. Jadi syukuri apa adanya, bersabar dan juga selalu berusaha. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah kalian seakan-akan kalian akan hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beribadahlah kalian seakan-akan kalian akan mati besok. Tips hati biar selalu tenang, jangan lupa berzikir. Zikir sama Allah tuh nggak bohong teman-teman. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Cuma kadang kita yang cuma nanya, nggak melakukan ilmu yang sudah didapatkan. Coba jam sekarang matikan live saya ini, jangan lihat live saya. Teman-teman yang nggak tenang hatinya nih, ambil wudhu, sholat 2 rakaat sholat hajat, minta sama Allah, doa ya Allah. Gitu. Mau nanya, kalau lagi halangan boleh nggak pegang Iqra? Boleh, karena Iqra itu pecahan ya, bukan mushaf. Maksudnya satu ayat Al-Quran ya, pecahan. Umur berapa kak sekarang? Umur 12 tahun. Makasih mas udah rutin live jam segini. Jadi tenang hatiku pas lagi begadang nugas kuliah. Biasanya suka deg-degan tengok kanan kiri. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika kita berjumpa dengan makhluk halus, datengin gitu, tantang sekalian gitu, lari. Tapi kalau kita yang lari, kita yang dikejar. Itu hadisnya. Makasih banyak kak saran tentang kesurupannya. Aku udah 6 bulan gak tenang dan kesurupan terus ya. Sering baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bagaimana hukumnya untuk laki-laki yang tidak mengerjakan sholat Jumat dikarenakan keadaannya seperti ini? Illa li daruratin, kecuali memang karena darurat, tidak apa-apa. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah, kepada utusan-utusan Allah, dan juga kepada kepemerintahan di tempat kalian berada. Kalau memang sudah pemerintah untuk menganjurkan kita untuk diam di rumah, ya udah diam di rumah, jangan kemana-mana kecuali darurat gitu. Kak, kenapa ikhlas itu susah? Jawab dong kak. Iyalah, ikhlas itu memang susah. Yang gampang? Yang gampang berbuat dosa. Kalau gampang bukan ikhlas namanya. Ikhlas ini memang sulit teman-teman. Jarang orang bisa ikhlas. Kadang ketika berbuat kebaikan, dia selalu mengungkit kebaikannya. Tips agar mental kita kuat dalam apa dulu? Mental ini banyak. Tips biar menghilangkan kesumpukan. Kesumpukan pikiran. Kalau puasa sunnah harus dibatalkan. Kalau puasa emang kalau apa ini maksudnya? Kalau puasa wajib nggak apa-apa. Kalau lupa dilanjutkan. Apa pertanyaannya sih? Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini.
Ini juga banyak yang bertanya masalah wanita-wanita atau yang lagi hadas, ya, hadas besar, entah itu nifas, entah itu haid, entah itu junub, ya. Bagaimana hukumnya ketika kita memotong kuku, memotong rambut itu? Katanya nanti minta pertanggungjawaban, itu hadisnya dhaif. Tapi untuk berjaga-jaga, untuk fadhailul a'mal nggak apa-apa. Kita untuk berjaga-jaga jangan memotong kuku di waktu kita hadas gitu. Kak mau nanya, sholat taubat bisa dilakukan jam berapa? Ya kapan saja boleh. Siang boleh, malam boleh, pagi boleh. Insya Allah 3 menit lagi saya matikan live-nya. Tips agar mental kita kuat dalam menghadapi lisan orang yang biasalah. Tiru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, sebagai teladan dalam hidup. Rasulullah itu innahu sima yasmut wala yujawib. Apabila beliau dicaci, beliau itu yasmut, menang gitu, wala yujawib, beliau menahan, sabar. In udhiya ya'fu wala yu'aqib. Apabila beliau disakiti, beliau itu memaafkan dan tidak dendam. Tiru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mas, solusi ketika ragu dengan keputusan yang kita pilih. Sholat 2 rakaat, yakinkan hati. Kalau sudah mantap, jalan. Disunnahkan kita itu untuk memotong kuku, teman-teman. Kalau kukunya panjang itu makruh, ya. Karena ketika kuku panjang ini banyak sarang jin. Terkadang kemalasan atau maksiat yang kita lakukan karena ada kuku yang tidak dipotong. Saya pernah ditegur sama Gus Hafid. Beliau kelihatan tangan saya ini banyak kukunya panjang-panjang, dipukul gini. Potong kukunya, tempatnya jin ini, itu kata beliau. Sholawat dari tadi udah sholawat. Apakah boleh puasa Arafah tapi masih punya hutang puasa Ramadan? Niat qadha Ramadan sudah dapat juga pahala Arafahnya nanti. Niat qadha Ramadan, ya Allah, dapat juga nanti pahala Arafahnya. Yakin dah. Kan saya sudah jelasin tadi. Main Blitar lagi. Ini ada yang nanya batas sholat Isya. Ya, dari adzan Isya sampai sebelum subuh, itu waktunya Isya. Panjang waktu Isya ini. Dari Heriazi, antara suami yang tidak menghormati ibu bapak kita dengan ibu bapak kita, mana satu yang patut kita dahulukan? Antara suami yang tidak menghormati ibu bapak kita dengan ibu bapak kita, maksudnya gimana? Kok muter-muter? Puasa Ramadan nggak digantiin boleh kak? Boleh nggak? Nggak boleh lah, hutang sama Allah. Nanti diminta pertanggungjawaban kamu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, hari di mana mulut dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan yang berbicara nantinya. Saya punya hutang puasa ya Allah, sama si fulan atau fulanah ini nggak diganti. Tashhadu arjuluhum, kaki yang menyaksikan, yang mengatakan iya, saya bersaksi dia benar ya Allah. Iya, nggak bayar utang puasa. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita lakukan selama di dunia. Hati-hati. Mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Langit bumi bersaksi. Oke.
Makin malam makin rame aja ini. Mau nanya, kalau sedekah 5.000 gak ikhlas, kalau 10.000 ikhlas lebih baik. Yang mana? Yang mana aja sudah, yang penting ikhlas gitu. 50.000 ikhlas ya bagus. Kalau saya mau ngasih uang terus lupa sama suami, itu kan kebaikan ya. Kasih uang sama orang tua, ngabdi sama orang tua, bilang sama suami benar-benar, itu lebih baik. Ini gimana ini katanya ini? Maksudnya suami kita langsung tidak menghormati ibu bapak kita, berlaku pertengkaran, siapa harus kita pilih, ibu bapak atau suami? Jalan salah satunya adalah musyawarah sama suaminya, sama keluarganya, apa maunya, gimana, apa mau terus apa lanjut gitu. Tapi surganya seorang suami, seorang istri ada pada suami, dan surganya seorang suami tetap ada di ayah dan ibunya. Begitu. Jadi kalau sudah suasananya pertengkaran seperti itu dan sang suami tidak menghormati orang tuanya si istri, ya musyawarah sudah, kamu maunya gimana mas? Saya juga sakit hati ketika kamu tidak menghormati orang tua saya. Saya hormati engkau sebagai surga saya, tapi tolong hormati juga keluarga saya. Secara adem, kekeluargaan kan enak toh. Kalau jumlah hutang puasanya lupa berapa hari gimana? Ya seingat aja, lebih baik dilebihkan. Umpamanya kita ragu-ragu antara saya punya hutang puasa 20 hari apa 10 hari ya. Ya udah deh, saya puasa 21 hari aja gitu, lebih baik. Jadi dilebihkan, kalau masalah pahala itu dilebihkan. Ada yang bilang kalau batas waktu sholat isya itu jam 12 malam. Siapa yang bilang itu? Batas sholat isya itu sebelum subuh. Kata siapa jam 12 malam itu? Baru tahu saya. Jadi batas sholat isya itu dari adzan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat kan isya. Nah itu dari jam berapa ya? Jam 7, setengah 8 lah. Setengah 8 sampai jam 4 kayaknya. Jam subuh kan setengah 5 ya Ci? Ya Ci? Subuh setengah 5 ya? Oh, untuk berjaga-jaga setengah 4 ya, setengah 4 itulah. Good morning princess. Good morning. Makin banyak aja yang nonton. Tips. Tips. Tapi kak, juga ada yang bilang kalau jam batas sholat isya itu jam 2. Kalian ini nanya apa mau debat sih? Yang benar itu sholat isya itu ya, saya secara rasional ya, biar kalian paham, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 4 itu batas waktunya. Karena setengah 4 itu mendekati subuh sudah, jadi untuk berjaga-jaga gitu. Tapi afdalul a'mal as-sholah ala waktiha. Paling afdalnya pekerjaan adalah sholat pada waktunya. Itu. Jadi ya pas adzan ya udah sholat gitu, jangan ditunda-tunda. Khairin. Kaif haluki ya ukhti? Allahu, sudah berapa kali berbincang tapi seperti tiada keputusan, malah makin parah pahamnya kita. Surga kita ada pada suami, tapi sakit betul bila ibu bapak kita dimaki hamun suami. Yang sabar. Mungkin itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar kita lebih dekat gitu. Khair, alhamdulillah, luar biasa. Khairin dari Makassar nih. Ya Allah, rindu gak saya selawat bareng Syuban? Iya, saya juga rindu selawat bareng Syuban lovers.
Tidur bang, percuma jam segini belum tidur. Dia udah tidur, tahu aja. Ya dia memang sudah tidur. Saya ngechat gak dibalas tadi. Hahaha. Oke guys, teman-teman semuanya, mungkin sekian dari live saya ini. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Dan juga jangan lupa puasa besok insya Allah ya, yang gak ada halangan. Terus apa lagi, jaga imun, ikuti prokes, prosedur kesehatan, dan stay with me ever, never and ever. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.